Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama dipersatukan di dalam jalannya ibadah tengah minggu. Di bulan yang baru, biarlah senantiasa kita menaruh harapan kepada Tuhan, bergaul karib hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hanya dialah Allah yang sanggup untuk membela dalam segenap kehidupan kita. Kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan namanya dengan pujian yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang. Aku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sekali kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon sucikanlah, kuduskanlah seluruh kehidupan kami, sehingga kedatangan kami di malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik dalam segenap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, ibadah yang boleh kami lakukan di malam hari ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Hamba-hamba-Mu Bapa yang mulai dalam ibadah tengah minggu kami di malam hari ini, yang Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Baik hamba-Mu yang mulai dalam menjadi puji-pujian, yang mulai dalam memainkan musik. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman. Kiranya ya Tuhan, Engkau terbungkus seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan pelayanan ini dengan baik, agar seluruh umat-Mu boleh mengikuti ibadah tengah minggu kami di malam hari ini. Kami siapkan hati kami arahkan hidup kami. Hadirlah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami di malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kesempatannya lah yang sungguh sangat indah dalam segenap kehidupan kita semua. Karena Dialah Allah yang tidak pernah gagal. Dialah Allah yang selalu senantiasa membela dalam segenap kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun yang menjadi cobaan yang boleh kita alami, datanglah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik dalam segenap kehidupan kita. Kita lagu yang mengatakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia.
mengatakan Yesus adalah Allah yang perkasa, Yesus adalah kekuatan kita, Yesus adalah pemenang dalam setiap kehidupan kita, maka kita semua adalah umat yang sudah dimenangkan. Oleh sebab itu, mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan namanya dengan pujian yang mengatakan lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam bagian yang terpenting, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh menjadi makanan kita, firman yang boleh meneguhkan seluruh kehidupan kita semua. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kita tidak mampu membalas setiap kebaikan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Kalau puji kita yang mengatakan, dengan apa aku balas Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan
Engkau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas? Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Tidak dapat kami balas setiap kebaikan-Mu. Tidak dapat kami balas setiap anugerah-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Selain kami datang memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami membuka bejana kehidupan kami. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan, firman-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang Engkau pakai di dalam pemberitaan firman. Sehingga firman yang boleh kami terima di malam hari ini, boleh kami hidupi, boleh kami simpan dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu itu boleh berbuah-buah. Sehingga kami yang mengikuti ibadah tengah minggu di malam hari ini, boleh terberkati dengan firman yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk berangkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu di bulan Maret, di bulan yang baru. Saat malam hari ini kita akan sama-sama menerima pengajaran yang daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yeremia 7 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada saat malam hari ini adalah hanya yang mendengarkan suara Tuhan, mereka disebut berbahagia. Ayat ini adalah pembacaan khatam kita
Di minggu yang lalu dari gereja Betel Injil Sepenuh Balandewa, kalau tidak salah itu pada tanggal 22 Februari 2023. Kitab Yeremia ini menceritakan bagaimana kehidupan seseorang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi atau utusan Allah yang memberitakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka mendengar suara Tuhan dan mengikuti segala perintah. Kalau kita baca ayat Alkitab ini di ayat 23 dikatakan, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Kalimat dengan kata hanya secara kekristenan yang memiliki arti adalah seruan bagi kita harus kita lakukan dan tidak ada yang lain. Ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang Kristen dan tidak boleh kita tawar-menawar. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yeremia 7 ayat 23 ini berbicara tentang suatu peraturan yang harus kita lakukan. Kita kadangkala sebagai manusia, kadangkala mendengar apa yang menjadi suara manusia. Sebagai contoh bagi ibu rumah tangga, kalau mereka mendengar di swalayan sana ada diskon untuk bahan-bahan sembako, mereka akan buru-buru mendatangi swalayan tersebut karena mereka mendengar suara manusia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan katakan, dengarkanlah suaraku, maka aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan adalah mengikuti segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, menjadi sesuatu keharusan atau kewajiban yang harus kita laksanakan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, peraturan Tuhan itu tidak boleh kita tawar-tawar. Harus kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan kalau kita mendengar suara Tuhan. Kalau suara manusia itu adalah semu, sementara kadangkala kalau kita dengarkan membanggakan telinga kita. Tapi kadangkala suara manusia itu menjerumuskan kita. Tapi suara Tuhan adalah memiliki janji yang manis, janji yang terindah bagi kita. Suara Tuhan itu harus kita kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Seperti apa yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat yang pertama dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan. Ada kewajiban yang harus
kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita hanya menuntut tentang apa yang menjadi hak kita. Namun kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai kita umat Tuhan. Sebagai kita anak Tuhan, memiliki suatu kewajiban agar kita selalu merendahkan diri, melakukan segala ketetapan peraturan yang Allah berikan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua, kita harus setia dalam segala hal, setia berkorban, setia beribadah, setia pikul salib, dan kita harus setia membayar perpuluhan kita. Karena perpuluhan itu adalah milik Tuhan, bukan pengajaran daripada manusia, bukan suara dari manusia. Itu adalah suara daripada Tuhan. Kalau kita dapat merenungkan apa yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 10 itu, kita harus melakukan segala perintah yang Allah berikan bagi kita. Jikalau kita dengan setia melakukan hal itu, maka Allah Roh Kudus menjadi penolong dan kekuatan bagi segenap kehidupan kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Ada perintah dan peringatan agar mereka tidak menyembah Allah lain atau Allah asing. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka orang yang keras kepala. Mereka masih menyembah Allah-Allah yang lain. Kita sering mendengar bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, dan kedegilan hatinya yang membuat bangsa Israel menutup hati untuk Tuhan dan telinganya tidak mendengarkan kebenaran Allah. Mereka berjalan mengikuti keinginan diri sendiri. Padahal firman Tuhan telah dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Setiap manusia mempunyai rencana dan keinginan, sehingga manusia itu berambisi untuk mewujudkan apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi cita-citanya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hanya Tuhan yang berkuasa menentukan jalan hidup manusia. Sebab Tuhan telah merancangkan semua yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam rancangan yang daripada Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera.
Hanya rancangan yang daripada Tuhan sajalah rancangan yang baik dan yang sempurna yang harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Bangsa Israel tidak setia dengan peringatan dari Allah agar mereka mendengarkan suara Tuhan. Padahal ada janji yang ditujukan kepada bangsa Israel dari Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur 81 ayat 9 sampai 14, dikatakan demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengar suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutujukan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berkaitan dengan pembacaan kita pada saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita simak dan kita renungkan ayat firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dalam Mazmur tersebut menuturkan ada perkara-perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Dan yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dan yang ketiga, sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan kepada mereka, yaitu bangsa Israel. Ini ditujukan bukan hanya kepada bangsa Israel, saudara-saudaraku, kepada kita juga sebagai kita pengikut Tuhan, agar kita mendengar suara Tuhan, hidup menurut jalan yang ditujukan kepada kita. Ini merupakan perintah yang harus kita lakukan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, terutama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Mari kita mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ada hal yang harus kita perhatikan dan lihat, bagaimana upah seseorang jikalau kita mendengarkan suara Tuhan. Ada janji Allah yang sangat indah bagi kehidupan kita semua jikalau kita mendengarkan suara Tuhan. Itu harus kita lakukan dengan segenap hidup kita dan sungguh-sungguh. Mari kita baca dan kita ulas dalam pembacaan kita, yaitu dalam kitab Ulangan 28 ayat yang pertama sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, dan anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada masa waktu keluar. Ini adalah janji Tuhan kepada kita, berkat yang sangat luar biasa jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jikalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, maka kutuk semata yang akan kita terima. Tuhan memakai hambanya Musa untuk menyampaikan kabar baik kepada umat Israel bahwa mereka harus mengingat kebaikan Tuhan, khususnya dalam peristiwa pembebasan dari tempat perbudakan dari Mesir sampai menuju tanah perjanjian. Selama 40 tahun bangsa Israel ditindas, tetapi Tuhan melawat segenap kehidupan mereka. Tuhan memberikan manna yang dari sorga kepada umat Israel. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan seperti yang disampaikan oleh hambanya Musa, yaitu supaya kita memilih taat kepada Tuhan dan supaya kita menerima berkat Allah seperti yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel kalau mereka tiba di tanah perjanjian itu akan menikmati berkat Allah yang melimpah, yaitu susu dan madu. Padang gurun adalah tempat menjadi pelajaran bagi umat Israel untuk menyadari bahwa mereka harus bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ini juga yang menjadi momentum bagi kita di tengah-tengah badai persoalan yang kita alami. Jangan kita bergantung kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dalam seluruh kehidupan kita, bagaimana kita menerima berkat kemurahan Tuhan yang dilimpahkan bagi kita. Kita harus senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Injil Lukas mengatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Seperti apa yang saya sampaikan pada saat malam hari ini, tema kita hanya yang mendengarkan suara Tuhan yang berbahagia. Injil Lukas 11 ayat 28 ini menceritakan kita berbahagia kalau kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Di sini Yesus mengingatkan kepada kita bahwa yang berbahagia
bukan saja orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi juga orang yang memelihara firman Allah. Kata memelihara di sini yang memiliki arti tekun melakukan. Kalau kita dengan tekun melakukan firman Allah, maka janji Tuhan itu akan termeterai bagi segenap kehidupan kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya dan amin. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka dalam hidup kita akan menerima berkat-berkat Allah yang sangat luar biasa. Dan kita dijadikan menjadi umat kesayangannya. Dan sampai kita memperoleh buah ketekunan. Apa yang menjadi buah ketekunan kita? Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal akan kita terima. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh hasil daripada ketekunan kita itu. Sebagai ayat terakhir bagi kita akan baca Keluaran 15 ayat 26, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita ingat bagaimana Allah memberikan tulah yang ke-10 kepada bangsa Israel dan kepada Raja Firaun, yang bertujuan adalah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ayat ini merupakan ayat sentral bagi kita. Kalau kita baca ayat keseluruhan daripada Keluaran 15 ini, ayat 26 ini merupakan ayat pokok bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan dalam pembacaan, Allah berkata kepada Israel, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Apa yang menjadi penyakit bangsa Israel sehingga perlu disembuhkan? Yang menjadi penyakit bangsa Israel adalah mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan tidak taat kepada perintah-perintahnya, serta tidak sepenuh hati percaya untuk mengikuti Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dunia sedang mengecewakan saat ini. Tetapi ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan saat malam hari ini, agar kita setia mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat pujian, ya Tuhan ku percaya.
firman-Mu tiada habis. Aku percaya kebenaran sudah Kau janji. Aku percaya, sekali lagi ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu tiada akhir. Firman-Mu tiada habis. Aku percaya. Sudah Kau janji. Aku percaya firman-Mu tiada akhir. Firman-Mu tiada habis. Aku percaya. Sudah Kau janji. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah kami yang hidup pada saat malam hari ini. Kami telah melakukan ibadah tengah minggu kami dari awal, pertengahan hingga di akhir ini. Sempurnakanlah ya Tuhan seturut dengan kehendak yang daripada Tuhan. Terima kasih buat seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu, sehingga ibadah tengah minggu ini dapat terselenggara dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang memimpin pujian, yang melayani sound system, begitu juga yang bermain musik dan yang menyampaikan firman Tuhan. Di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa mendengarkan suara Tuhan, maka kami akan berbahagia. Materaikanlah itu dalam seluruh kehidupan kami, agar kami benar-benar melakukan perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan bagi kami. Sempurnakanlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat ini, agar semuanya mendatangkan kebaikan yang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu buat kehidupan sidang jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah tengah minggu saat malam hari ini. Berkati mereka, berkati juga dalam kehidupan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Mungkin tidak satu gereja dengan kami. Ada yang menjadi saudara bagi kami, tetapi kami percaya oleh karena kasih yang daripada Tuhan menolong mereka, memberkati seluruh kehidupan mereka. Jadikan ibadah tengah minggu ini menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan naikkan segala doa-doa syafaat kami
saat malam hari ini. Karena Tuhan berkenan mendengarkan apa yang menjadi seru doa kami. Diberkatilah setiap jam-jam ibadah yang akan kami lakukan di minggu-minggu ini. Melalui ibadah tengah minggu anak, ibadah wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah minggu raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, dan ibadah kaum pria. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan, agar hamba-hambamu yang telah Engkau pilih menjadi perkakas Tuhan untuk melayani setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Karena Tuhan berkenan memperlengkapi kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi tugas pelayanan kami lakukan dengan penuh sukacita. Diberkatilah hambamu yang menjadi penerima tamu, yang melayani slide dan sound system, begitu juga yang bermain musik, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang berdoa untuk persembahan, yang berdoa untuk firman, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan, agar kuasa yang daripada Tuhan menerangi seluruh kehidupan daripada hamba-hambamu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan hadir dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan. Secara khusus kami berdoa buat kehidupan Ibu Gembala kami yang sedang terbaring saat ini. Tutup bungkus Bapa kehidupannya. Engkau sembuhkan dia dari segala penyakitnya. Bagimu tiada yang mustahil, bagimu tiada yang tak mungkin. Kami percaya kuasa Tuhan akan melingkupi kehidupan daripada Ibu Gembala kami, sehingga dia bebas dari segala sakit penyakit yang dia alami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang lain. Karena oleh kuat kuasa yang daripada Yesus menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Untuk saudara kami yang sedang mengalami sakit saat ini, buat anak daripada ibu kekasih kami yang datang dari Ambon, kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan segenap sakit penyakitnya. Begitu juga dengan pemuda-pemuda kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikanlah pekerjaan bagi mereka yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan mereka. Begitu juga saudara kami Lina yang sedang mengandung saat ini. Tutup bungkus ya Bapa kehidupan saudara kami ini, agar bayi yang ada di kandungannya dapat terpelihara dengan baik, subur, bertumbuh sampai kelak saudara kami ini melahirkan anak yang sehat, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat rumah gereja kami, di mana kami senantiasa merindukan ada jiwa-jiwa yang baru yang datang kepada Tuhan. Kerinduan kami, ya Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu, agar bangku-bangku yang kosong diisi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Berkati rumah gereja kami ini, berkati para tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Di saat kami beribadah kepada Tuhan,
para orang yang lalu lalang mendengar bahwa keselamatan hanyalah dalam Yesus. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kau lihat situasi keadaan bangsa ini dalam menghadapi tahun politik 2024. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hanya datang berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan memulihkan keadaan negeri kami ini. Berkati pemerintahan kami ini dari Sabang sampai Merauke, mulai dari pejabat tertinggi sampai terendah, kiranya roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka. Memberkati presiden kami, wakil presiden beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh pemerintahan daerah dari gubernur sampai ke pedesaan, agar roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka, sehingga mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan ini ada kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka terjauh dari perbedaan suku, agama, dan ras, tetapi kasih karunia Allah menyertai segenap kehidupan mereka. Para penegak hukum kami, Tuhan lawatlah ya Tuhan, agar mereka berdiri di atas kebenaran, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Memberkati kehidupan TNI, Polri, Jaksa, dan Hakim, biarlah semuanya dikuasai oleh daripada kasih Kristus. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah segala doa permohonan kami, yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua.